Nah, manusia masa kini, itu kata Syekh Said Nursi, punya 6 penyakit akut. Yang ini bisa menghancurkan pelan-pelan. Yang pertama apa? Penyakit peradaban manusia masa kini itu al-ya'su atau hayatul ya'si. Hidup dalam keputusasaan. Seolah-olah hidup ini isinya susah terus, berat, masalah, kita diambang kehancuran, kita diambang kiamat, kita isinya mengeluh. Jadi tidak ada syukur-syukurnya. Orang putus asa itu kan tidak mungkin bersyukur. Sudah diberi anugerah yang luar biasa dan macam-macam oleh Allah, masih saja isinya keluhan demi keluhan. Nah itu hayatul yaksi. Yang mahasiswa mengeluhkan masa depannya. Yang kuliah mikir kapan lulus. Yang sudah lulus mikir kerja apa besok. Yang sudah kerja mengeluh, alah gajinya kok cuma sekian. Ya kan? Yang masih jomblo mengeluh kapan dapat istri. Yang dapat istri mengeluh, aduh dapat istri kok kayak gini. Ya. Nanti yang sudah mapan, sudah sukses, malah mikir, mbok coba kemarin saya begini ya, coba kemarin saya begitu ya, akhirnya menyesal juga. Yang tua juga begitu, begitu sudah umur usianya tambah 60-70 mulai, aduh saya sudah tidak berguna ini, saya sudah tidak berarti ini, dan seterusnya. Lu kapan senengmu? Jadi ada banyak anugerah dari Allah, kamu lupakan, fokusmu hanya pada yang jelek-jelek, hanya pada yang susah-susah saja. Orang yang putus asa, orang yang pesimis perspektifnya, ya memang sulit untuk memajukan peradaban. Jadi dia inginnya ditolong terus. Dia merasa sebagai korban, dia merasa sebagai orang malang. Orang yang merasa, orang malang, saya khawatirnya anak Malang nggak terima. Orang malang itu orang yang nasibnya jelek. Jadi itu khayatul ya'si. Jadi kalau mindsetmu mindset putus asa, ya hidup ini berat rasanya. Tidak mungkin kita bisa memajukan peradaban. Yang kedua, kalau ini teman-teman sudah menyaksikan, kejujuran mulai lenyap dalam dunia sosial, politik, budaya. Kita akan menyebut zaman ini dengan era post-truth. Sama sekali kita sering bingung, ini benar apa tidak? Berita ini faktual atau bikinan? Itu kita kesulitan sekarang membedakan. Karena sebagian besar orang sudah mulai nyaman dengan kebohongan. Dan kalau hidup di zaman yang seperti ini, ya memang sulit kita maju. Wong antara fakta dan hoax nyampur jadi satu. Kita tidak punya pijakan kebenaran, kita tidak punya titik tolak kebenaran, karena kebenaran sampai ke kita dalam wajah kebohongan. Jadi hilangnya kejujuran, itu juga berat. Ini penyakit hari ini sudah. Bahkan nanti di bidang tertentu rasanya bohong itu ya biasa saja sih, kalau tidak begitu ya sulit. Nah, yang kedua. Yang ketiga, hari ini kita mulai merasakan menjelang tahun depan, hubbul adawah, senang permusuhan. Jadi senang cari musuh. Rasanya kita tidak eksis kalau tidak ada musuhnya. Itu hubbul adawah. Jadi kemarin ada yang tanya ke saya, Pak Faiz, pernah enggak di YouTube apa di mana itu ada yang ngeritik, ada yang marah-marahi, ngomong jelek-jelek tentang Pak Faiz? Belum. Oh, berarti Bapak belum terkenal.
Cirinya orang terkenal itu yo hatersnya banyak. Karena sekarang zaman permusuhan. Justru haters itu pijakan kita untuk jadi terkenal. Kalau udah ada yang ngomong jelek, belum berarti. Nah, ini mungkin ya bagian dari hubul adawa. Orang hari ini memang seneng gegeran. Kalau ndak ada gegeran, ya dibikinlah gegeran-gegeran. Bikinan, karena tadi sudah terlanjur ndak jujur ya. Makanya peradaban hari ini kan terkenal sekali peradaban pranknya. Prank, bohong, itu kan. Kalau ndak ada yang gegeran, terus media-media bikin-bikin cerita biar gegeran. Bongkar-bongkar koleksi medsos masa lalu biar bisa gegeran. Wah, dulu dia ngomong gini loh, sekarang ngomongnya begitu. Jadi kita seneng hubul adawa. Senang gegeran. Sulit untuk maju peradaban. Yang keempat, penyakit peradaban hari ini adalah jahal. Ini mungkin kalau bahasa saya tidak dalam rangka tidak tahu informasi, tapi jahal lebih pada dangkal. Tidak dalam. Yang ngerti banyak hal sih, tapi dangkal. Tidak mendalam. Informasi apa-apa kita tahu, tapi sedikit-sedikit. Dan kita tidak fokus serta tidak dalam. Ini kadang-kadang lebih bahaya. Itu juga sebenarnya termasuk jahal. Kemudian despotisme. Hubungannya sama tiran, sewenang-wenang, ingin menang-menangan. Setiap orang ingin menjajah yang lain. Bahwa akulah yang paling benar, akulah yang paling unggul, akulah yang paling menang. Ini mental despotik. Logika despotik ketemu cinta permusuhan, sementara orangnya bodoh dan tidak jujur. Wis ya. Makanya terus hidup ini rasanya panas. Plus yang terakhir egois. Egois itu sudah tertutup, sudah tidak bisa dikasih tahu. Merasa dirinya selalu benar, keinginannya lah yang paling baik, paling penting. Nah, ini penyakit. Hari ini banyak penyakit-penyakit ini, termasuk di kalangan umat Islam, kata Syekh Said Nursi. Akhirnya apa? Ya kita tidak maju. Kita terus isinya mengeluh, kenapa ya kok kita tidak maju, kenapa ya kok kita tidak sukses, kenapa kok kita tidak hebat. Lah itu kelakuan kita sendiri ternyata. Akarnya. Itu pun kadang kita tidak mau disalahkan, kita nuding kiri, nuding kanan. Loh ini tanggung jawabnya sekolah dong, nanti sekolahnya, loh ya orang tua lebih bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya masyarakat. Ayo pemerintah lebih tanggung jawab. Semuanya lempar tanggung jawab. Nah, ini bahan renungan kita juga. Ini loh rumusnya. Kenapa sih orang yang hatinya dipenuhi benci, dengki, dan permusuhan itu membahayakan dirinya sendiri? Yang pertama, orang yang membenci itu orang yang sedang menzalimi dirinya sendiri. Ciri pertama. Yang kedua, orang yang membenci dan memusuhi itu orang yang takut. Dia takut kalah oleh musuhnya, dia takut musuhnya mendapat kenikmatan dan lain sebagainya. Jadi dia ini orang yang zalim pada dirinya. Yang kedua, dia orang yang takut. Yang ketiga, dia orang yang lelah, capek nyari celah jeleknya musuh. Yang keempat, dia orang yang gelisah, hidupnya tidak tenang. Sementara orang yang dibenci, dimusuhi, jangan-jangan santai saja, tenang saja. Yang keempat, dia tertipu oleh hal-hal yang fana. Kekayaan, kekuatan, kedudukan.
Wah enak dia kok dapat kaya, harusnya dia ini miskin saja, wong dia curang, harusnya dia ini. Kita kan begitu. Kita lupa bahwa kekayaan itu fana, jabatan itu fana, kedudukan juga fana. Berarti dia tertipu. Dan yang terakhir, orang yang membenci itu adalah orang yang tidak ridho tadi ya, terhadap takdir dan kasih sayang dan ketetapannya Allah. Berarti apa ringkasnya? Kalau kita membenci orang, memusuhi orang, atribut kita jadi banyak negatifnya. Kita jadi orang yang zalim pada diri kita sendiri, menyusahkan diri sendiri. Yang kedua, hidup kita jadi hidupnya seorang penakut. Kita banyak takutnya, takut musuhnya menang, takut musuhnya enak. Yang ketiga, kita akan lelah mencari jeleknya. Yang keempat, kita gelisah, tidak tenang. Yang kelima, kita orang yang tertipu. Dan yang keenam, kita orang yang tidak ridho. Berarti apa? Ternyata memusuhi dan kebencian itu sesuatu yang memang benar-benar merusak diri kita sendiri pertama-tama. Mungkin orang yang kita benci tenang-tenang, santai, enak saja, senyum-senyum saja. Kita yang jungkir balik nyari jeleknya dia. Dan habislah kita karena hal-hal negatif tadi. Penawarnya ini, kata Syekh Nursi. Kalau ini simpel ya. Jadi karena tadi mentalitinya putus asa, yo penawarnya tetap harapan atau roja. Orang putus asa itu orang yang lupa dia punya Allah. Jadi masih ada Allah, tidak usah khawatir. Apa sih yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki? Iya, secara kalkulasi rasional mungkin berat, kita bisa maju, kita bisa hebat. Tapi kita masih punya Allah. Mari melakukan apapun yang membuat Allah ridho, berkenan, dan menurunkan pertolongannya sehingga yang semula rasanya tidak mungkin bisa mungkin. Jangan putus asa. Dalam hal apapun. Jadi teman-teman pokoknya diingat-ingat ya, kalau sedang rasanya kok pesimis banget, moodnya jatuh, rendah sekali, rasanya hidupnya berat sekali, jangan lupa kita punya Allah. Apa sih yang tidak mungkin kalau di belakang kita senantiasa ada Allah. Baik, yang kedua, solidaritas dan kebersamaan. Ini penting, kita manusia banyak kurangnya, banyak lemahnya. Maka punya teman. Rasa solidar dan kebersamaan itu diantara solusi untuk mengatasi banyak masalah kita. Ya jangan dipanggul sendiri. Jangan dianggap masalahmu sendiri, masalah-masalah besar itu. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Tidak mungkinlah kita sendiri-sendiri menyelesaikan. Yang ketiga, jujur. Ayo latihanlah kita jujur ya. Hari ini kejujuran tambah lama tambah mahal. Kita sering kebingungan membaca situasi karena banyak informasi yang tidak jujur. Mungkin banyak momen orang sudah terlanjur gegeran, orang sudah terlanjur musuhan, terlanjur defisit, mungkin perkelahian, konflik. Ternyata konflik perkelahian itu lahir dari salah informasi atau misinformasi atau disinformasi. Hanya karena yang memberi informasi tidak jujur. Kita terlanjur membenci orang, kita terlanjur memaki orang. Ternyata datanya yang salah. Akarnya ternyata ketidakjujuran. Maka penting yuk kita mulai mentradisikan jujur. Kalau memang belum tahu, bilang tidak tahu. Kalau tahu sedikit-sedikit, yuk bilang sejauh yang saya tahu sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Ini lebih aman. Kemudian
cinta kasih, oke ya, itu bagus. Perlu dasar kebersamaan yang paling indah itu ketika cintanya sudah muncul. Kalau sekedar paksaan atau sekedar dorongan kewajiban saja, ya mungkin kebersamaan bisa lahir tapi kurang mengakar, rasanya tidak nikmat. Tapi kalau dasarnya cinta, kebersamaan itu rasanya nikmat dan indah. Makanya tadi relasi kita bahkan dengan bangsa ini kalau bisa naik ke level cinta. Biar indah, biar kita bisa menikmati. Kemudian kerjasama para pemimpin dan musyawarah. Jadi kalau nanti kalian jadi pemimpin harus terbuka untuk kerjasama. Dan juga siap bermusyawarah. Wong kita manusia ini tidak tahu segalanya. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Mungkin orang lain tahu. Sehingga ayolah bermusyawarah. Yang tadi informasi sepotong-sepotong, kedangkalan dan lain sebagainya, ya kuncinya tetap musyawarah. Baik, tadi penyakitnya, terus obatnya. Jadi, silahkan teman-teman kaji lagi ya, siapa tahu nemu obat yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang caranya gimana sih? Tips-tips kita bisa menghindarkan permusuhan. Yang pertama kata Syekh Said Nursi, mari hidup dengan gaya positif dan konstruktif. Positif dan konstruktif itu seperti apa sih? Semua kebaikan yang kita tahu, ayo kita jalankan. Mari kita fokus menjalankan ilmu kebaikan, kebenaran yang kita tahu tanpa harus memikirkan orang lain yang menurut kita salah, keliru, remeh, dan lain sebagainya. Ini untuk menghindarkan permusuhan. Kita kan tahu bahwa, oh saya tahu ini baik, ini benar, ini menurut saya yang pas. Ya sudah, jalankan saja itu sebaik-baiknya. Jangan tidak menjalankan ini tapi fokus pada yang lain. Ini kalau bahasanya Al-Quran kan ini yang disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kita berlomba dalam kebaikan. Berlomba itu berarti ayo kita perbanyak kebaikan. Juaranya adalah yang kebaikannya yang paling banyak. Bukan yang komentarnya paling banyak. Kita sering lebih sibuk ngomentari buruknya orang lain dibandingkan menjalankan baik yang kita yakini. Jalankan kebaikan yang kita yakini. Akhirnya apa? Kita tidak dapat apa-apa. Permusuhan kita jadi dosa, kebaikan kita tidak dapat pahala, wong kita tidak jalan. Itu mungkin ibaratnya kayak perlombaan kapal gitu ya. Kita tidak mendayung-dayung tapi sibuk komentari kapalnya sebelah. Wah kapal itu jelek, wah itu catnya kok warnanya gitu, wah kalau kayak gitu mesti kalah. Wah orangnya kurus-kurus nggak mungkin menang. Tapi dia jalan, kita sibuk komentari tidak jalan-jalan. Kita sibuk dengan permusuhan, lupa untuk menjalankan kebaikan. Maka untuk menghindarkan permusuhan apa? Yang positif dan konstruktif. Ayolah kita jalankan kebaikan saja sejauh yang kita tahu. Yang kedua, tips dari Syekh Said Nursi, ini seperti yang awal tadi ya. Ayo mencari kesamaan yang bisa menyatukan. Bukan perbedaan-perbedaan kecil yang bisa membuat kita berselisih. Ikatan-ikatan bersama. Oh iya ya, kita sama-sama manusia. Wah kita sama-sama mahasiswa. Wah kita sama loh kalau ngaji filsafat mesti ngantuk. Wah kita sama loh kayak orang. Kan banyak kesamaan-kesamaan. Kita cari itu lebih asik, lebih punya banyak saudara. Daripada sibuk nyari yang beda-beda. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, ayo adil ya.
Boleh kok kamu berkata pendapatku yang benar, pendapatku yang lebih utama. Karena kamu yang tahu tentang pendapatmu. Tapi jangan kita memvonis orang lain, menghakimi orang lain. Pendapatmu salah, yang benar pendapatku saja. Yang baik pendapatku saja. Ini namanya memvonis orang. Jadi, kamu meyakini kebenaranmu, it's okay, tidak apa-apa. Tapi jangan menghakimi kebenarannya orang lain. Karena kamu tidak tahu proses apa yang dia alami. Dasar apa yang membuat dia yakin dan seterusnya. Kalau prosesmu, dasarmu kan kamu sudah tahu. Makanya kamu yakin, mantep, oke. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kamu berkata, aku lebih benar, tidak masalah. Tapi kalau kamu menghakimi orang, kamu yang paling salah, ini masalah. Jadi yang pertama tidak apa-apa, yang kedua jangan. Karena bisa melahirkan permusuhan. Lanjut. Apalagi strategi untuk menghindarkan permusuhan, yaitu meninggalkan sikap sombong dan tinggi hati. Otomatis ya. Berhadapan dengan orang yang sombong, ya biasanya kita tidak senang, tidak suka. Kita sendiri yang sombong, ya semua orang menurut kita di bawah kita. Relasi kesombongan ini ya nanti melahirkan kedengkian, emosi, persaingan. Maka kata Sesa Nursi, semoga tidak ada yang menganggap kesombongan itu kemuliaan. Karena sering saya bilang manusia itu tidak kompatibel dengan kesombongan. Ibaratnya komputer, manusia itu kalau diinstalkan dalam dirinya kesombongan itu akan crash. Tidak cocok. Wong hakikat diri kita itu kan makhluk. Diri kita yang paling awal, paling dasar itu kan hakikat kita itu kan makhluk. Sesuatu yang diciptakan. Kita itu tidak ada sendiri. Jadi kita tidak pantas sombong. Manusia kalau sombong itu kan kamu sendiri dekat-dekat orang sombong kan tidak kerasa. Tidak enak. Karena apa? Programnya tidak kompatibel dengan kemanusiaan. Makanya orang sombong dan orang yang disombongi itu sama-sama gelisah. Karena itu tadi, tidak manusiawi, tidak kompatibel dengan aspek kemanusiaan. Nah, yuk kita latihan ya, menghindarkan permusuhan, menghadirkan perdamaian dengan jalan-jalan yang disarankan oleh Syekh Sa'id Nursi. Ini ada sebuah isyarat menarik dari beliau. Ketika kita membenci dan memusuhi orang. Pertanyaan beliau begini, apakah bijaksana dan adil bagi seorang mukmin memendam kebencian dan permusuhan berlama-lama kepada saudaranya hanya karena persoalan sepele yang bahkan tidak pantas menyebabkan timbulnya permusuhan selama sehari? Apa pantas sih, apa bijaksana sih kita itu memusuhi saudara kita sesama mukmin? Ketika engkau memusuhi dan membenci saudaramu, itu kan berarti kamu anggap saudaramu punya keburukan. Ketika engkau menuduh keburukan pada saudaramu, ada 3 hal yang terlibat, jangan lupa. Kalau kita menganggap saudara kita jelek, saudara kita buruk, ada 3 aspek yang harus kita baca. Dan itu terlibat dalam anggapan kita. Yang pertama apa? Takdir. Hidup ini ya memang secara sunnatullah sesuai takdirnya Allah. Ada orang baik, ada orang buruk. Ada orang jahat, ada orang teladan. Apapun situasinya dalam hidup ini kan kita diminta untuk ridho. Permusuhan kita, kebencian kita yang berlarut-larut pada seseorang, anggaplah itu dia memang buruk atau jelek,
Tapi jangan-jangan itu menunjukkan bahwa kita tidak terima, kita tidak ridho terhadap ketetapannya Allah bahwa ada orang yang jelek. Jadi ya memang kadang-kadang kita jatuh pada kebencian atau permusuhan pada seseorang, tapi jangan berlama-lama. Khawatirnya kalau lama-lama, wong dendam saja sampai tahunan, sampai 15 tahun tadi tiga kali pemilu. Khawatirnya kalau lama-lama jangan-jangan kita ini termasuk orang yang menyangkal takdirnya Allah. Tidak ridho terhadap ketetapannya Allah. Diingatkan yang pertama itu oleh Syekh Said Nursi. Yang kedua, setan unsur eksternal dan nafsu amarah unsur internal. Ketika kita memusuhi dan membenci orang, itu kan sebenarnya kita sedang membuka diri kita untuk dimasuki hal-hal yang negatif. Yo, istilahnya kita biarkan setan masuk, yang itu menghidupkan nafsu amarah kita. Kebencian dan permusuhan ini kan hal yang negatif. Itu kita pelihara lama-lama dalam diri kita. Ya ini tentu saja merusak diri kita. Oleh karena itu, keluarkan itu, gantilah dengan belas kasihan. Gantilah dengan cinta. Yang ketiga, kekurangan, keterbatasan, kecerobohan kita. Wong kita ini manusia, juga banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Kadang-kadang yo keliru, kadang-kadang yo salah. Kita juga sering khilaf, dosa kita juga banyak. Apa pantas sih kita membenci orang, memusuhi orang berlama-lama? Kayak kita tidak punya dosa saja, itu kan bahasa kasar gitu. Kalau menurut Syekh Said Nursi. Iya, memang mungkin dia salah, mungkin dia keliru, mungkin dia tidak pas. Terus kamu tidak suka, ya. Tapi kan apa harus berlama-lama begitu? Merusak dirimu sendiri. Menyusahkan dirimu sendiri. Dan kamu tidak sadar bahwa jangan-jangan kamu juga begitu di matanya dia. Berarti apa? Yuk lebih banyak introspeksi saja. Keluarkanlah semua kebencian dan permusuhan itu dalam diri kita. Seandainya memang harus menegur, mengingatkan saudara kita, ya dasarnya semoga bukan kebencian dan permusuhan. Tetapi cinta, kepedulian, empati, persaudaraan, dan lain sebagainya. Inilah sindiran beliau. Kalau kita bisa sadar tiga ini tentang takdir, tentang setan dan nafsu amarah, termasuk tentang kelemahan kita, insya Allah nanti yang kita anggap buruk di saudara kita rasanya sepele saja. Tidak penting ternyata, saya benci lama-lama ternyata tidak ada gunanya. Kita sadar tiga hal ini. Baik. Yang bagian selanjutnya, untuk menghindari permusuhan apa? Mengatakan kebenaran itu tugas moral setiap orang. Tapi perkataan tersebut dibenarkan atau tidak itu di luar kuasa kita. Silahkan kalau teman-teman ingin menyampaikan kebenaran, oke. Bahwa yang disampaikan ini diterima orang atau tidak itu di luar kuasa kita. Tugas kita hanya sampai level menyampaikan, bukan memaksakan. Yang sering terjadi apa? Orang ingin memaksakan kebenarannya, perspektifnya, sehingga kemudian lahir permusuhan. Menyampaikan kebenaran itu hak kita. Tapi perkataan kita dibenarkan atau tidak itu bukan hak kita. Itu hak dia. Mau membenarkan atau merasa pikiran kita salah atau tidak. Ini harus kita ingat-ingat. Biar kita tidak salah mengambil sikap menghadapi orang yang berbeda dengan kita.
Yang ketiga, yang selanjutnya 35 itu. Jangan memelihara kemarahan dan permusuhan untuk menyenangkan diri. Kadang-kadang kita itu memelihara permusuhan dan kemarahan biar kita senang. Kita puas sekali kalau lihat musuh kita, orang yang kita benci jatuh. Orang yang kita benci keliru. Rasa deh. Kita keroyok rame-rame lewat medsos. Nah, ini merusak diri kita. Kata saya Syekh Nursi, pembalasan paling tepat untuk orang yang menjahati kita adalah kita baik padanya. Itu akan sangat menyakitkan buat. Kejahatan kok dibalas kebaikan. Itu akan sangat menyentuh. Kalau kejahatan dibalas kejahatan ya akeh tunggale. Semua orang ya begitu. Tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan itu kemuliaan. Kita kan ingin hidup secara mulia. Kemudian orang yang batinnya penuh kebencian dan permusuhan, sebenarnya dia tidak sadar sedang menyiksa dirinya sendiri. Orang membenci itu kan capek, lelah. Kalian energimu habis untuk mencari jeleknya orang yang kamu benci. Kalau dia ngomong kamu dengerin saja, awas. Salah mau tak viralkan. Jadi kamu malah lebih perhatian. Mungkin penggemarnya yang sejati malah mendengarkannya santai-santai. Kamu yang benci mendengarkannya serius. Tapi ingin nyari salahnya di mana. Jadi kamu lebih capek ternyata. Kamu meneliti sampai detail. Wah, coba tak cek di postingan lama-lama mesti ada. Saya ingin loh. Jadi kamu lebih capek dibandingkan. Mungkin orangnya ya santai-santai, tenang-tenang saja. Kamu yang habis tenaga, habis biaya, habis waktu. Melayani kebencian dan permusuhan. Jadi ini mirip perilaku orang bunuh diri. Kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Saat kamu membenci dan memusuhi orang lain. Terus, kesimpulan saya dari banyak sekali uraian tentang perdamaian sampai nanti ke belakang, perdamaian itu hakikat, amanat, hajat, dan kuwah. Perdamaian itu hakikat. Hakikat itu maksudnya hakikat kita hidup dan beragama itu sebenarnya demi perdamaian. Tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi itu ya arahnya ke perdamaian. Bahkan agama kita namanya Islam. Itu diantara makna salima yaslamu itu adalah damai aman. Jadi hakikat itu kan inti maknanya. Berarti hidup ini sebenarnya inti maknanya adalah perjalanan menuju perdamaian. Kalau dalam Al-Quran kan bahkan disebut jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu kan kita mengartikannya tenang. Jadi perdamaian itu hakikat. Kok kita merasa belum damai, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain, dengan sesama kita, berarti kita belum ketemu hakikat hidup yang sejati. Orang yang sudah ketemu makna dan hakikat hidup pasti dia damai. Tidak kagetan, tidak gumunan, apalagi tidak ngamuan, tidak mudah stres, tidak mudah terpengaruh. Itu berarti kalian sangat stabil, jiwamu damai. Sudah ngerti hakikatnya orang hidup yang sejati. Cuma ini tidak bisa dibuat-buat ya. Menemukan hakikat itu tidak bisa acting saja. Wah, saya damai Pak, saya itu, tapi terus kesenggol dikit ngamuk. Ini kondisi jiwa, kalau bahasa tasawufnya akhwal. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa pencitraan. Nanti akan kelihatan pasti sudah damai atau tidak. Yang kedua, amanat.
Amanat itu perintah. Di antara perintahnya Allah pada manusia itu ya menciptakan perdamaian, kedamaian di muka bumi. Bahkan Islam kan kita sebut sebagai rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang ke seluruh. Itu kan semacam pesan dari Allah, amanah dari Allah. Yuk hidup ini yang damai, yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, hajat. Hajah. Hajah itu artinya kebutuhan. Bukan hajah ya. Kalau hajah istrinya haji. Hajah jadi kebutuhan. Hidup ini butuh damai. Dimensi apapun hidupmu, landasannya harus perdamaian. Kalau landasannya konflik, kekerasan, permusuhan, kalian akan sulit hidup dengan nyaman. Jadi yang ketiga, hajat, kebutuhan kita. Yang keempat, uwah. Uwah itu kekuatan. Orang yang berjuang menuju perdamaian itu perlu daya tahan yang luar biasa. Dia perlu kekuatan. Maka orang yang bisa sampai pada perdamaian, bertahan dalam kedamaian, ini orang kuat. Kenapa? Hidup ini godaannya banyak. Tantangannya banyak. Tapi kalian bisa stabil dalam kedamaian, itu luar biasa. Hanya orang kuat yang bisa seperti ini. Mungkin kalian dimaki-maki orang, mungkin kalian dicurangi orang, mungkin kalian dibohongi orang, dan lain sebagainya dalam hidup ini. Ini kan tantangan kuat untuk jiwa damai. Maka hanya orang-orang kuat yang bisa menghidupkan hakikat perdamaian tadi. Bukan orang sembarangan yang bisa menghidupkan perdamaian. Jadi teman-teman, hakikat perdamaian secara umum, perdamaian itu adalah hakikat hidup, amanah hidup, kebutuhan hidup, dan kekuatan hidup. Inilah mengapa nanti jadi kunci di Risalah An-Nurnya Syekh Said Nursi itu ya jadi tema sentralnya. Karena bahkan ya artinya Islam sendiri kan Salimah Yaslamu tadi antara lain ya selamat damai. Berarti kalau ada orang Islam kok tidak senang damai, itu dia kehilangan justru makna yang paling hakiki dari kata-kata Islam itu sendiri. Ya meskipun damai dalam konotasi yang positif, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, damai itu konotasinya negatif. Kong kali kong, sepakat diam-diam, itu bukan. Nah, ada orang damai. Kena tilang terus. Damai saja ya Pak, ini mungkin. Kan itu. Oke.